Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sejarah yang kami hormati, di kesempatan kali ini kami akan membagikan konten tentang biografi generasi penerus Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Beliau merupakan salah satu tokoh yang tidak pernah takut dengan siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau rela mati demi menjaga harkat dan martabat agama, pesantren, serta nusa dan bangsa. Keberanian beliau menghadapi siapapun yang disertai kealiman membuat beliau sangat disegani di masyarakat, bahkan di kalangan pejabat elit negara. Beliau adalah Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo, sang pejuang sejati yang tak gentar menghadapi siapapun. Seperti apakah perjuangan beliau meneruskan sang pendiri sejati sehingga membuat Pondok Pesantren Lirboyo semakin berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat secara umum? Marilah kita simak bersama-sama kisah biografi beliau. Bila ada pejuang kemerdekaan, penasihat Kodam 5 Brawijaya, pendiri universitas, sekaligus sebagai kiai yang senantiasa berada di tengah-tengah santri untuk menggelar pengajian, beliau adalah Kiai Haji Makhrus Ali. Beliau selalu tampil berani saat layar kehidupan masyarakat bergoyang. Beliau selalu menegakkan kebenaran terhadap siapapun yang menyimpang. Kepulangan beliau ke alam baka adalah banjir air mata dari lautan manusia yang datang dari segala penjuru. Beliau adalah tokoh yang merakyat. Sulit bagi kita untuk tidak mengatakan bahwa beliau adalah orang yang besar. Gedongan yang terletak 18 km timur kota Cirebon merupakan sebuah pertukuhan yang pada zaman dahulu kala dikenal sebagai tempat penyimpanan benda kuno peninggalan para wali. Sejumlah benda berharga tersebut tersimpan dalam gedung yang berdiri di atas tanah seluas 50 bata. Gedung itu sangat terkenal dan sering dikunjungi orang sehingga banyak yang menyebut daerah itu dengan Gedong. Sebutan itu dari bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia berarti gedung. Itu sebabnya dukuh kecil itu dinamakan Gedongan. Gedongan adalah sebuah pedukuhan dalam wilayah Ender, seperti dua pedukuhan lainnya, Rakit dan Kubang Bangau, termasuk dalam kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Gedongan yang terpencil di tengah sawah dan hanya dihuni beberapa kepala keluarga itu justru lebih terkenal daripada Ender, sebab selain museum, di kawasan itu juga terdapat sebuah pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Said. Beliau salah seorang ulama besar di Jawa Barat pada akhir abad ke-18. Di Gedongan inilah pada tahun 1906 Masehi, Kiai Haji Makhrus Ali dilahirkan dari seorang ayah bernama Kiai Haji Ali bin Abdul Aziz dan seorang ibu bernama Hasinah binti Said. Orang tua ibu Hasinah, Kiai Haji Said, adalah pendiri dan pengasuh pondok yang alim alama. Beliau mempunyai 9 anak, terdiri dari 5 anak putra dan 4 anak putri dari pernikahan beliau dengan Nyai Maimunah binti Muta'at. Mereka adalah Aminah, Nahrawi, Nafisah, Fatimah, Hasinah, Abdul Karim, Usman, Sukainah, dan Sirat. Dari pernikahan Kiai Said dengan Arminah, yang lebih dikenal dengan Nyai Bunut, lahir 2 orang putra lagi, Murtado dan Sofia. Ketika Hasinah, putri yang kelima, sudah menginjak akil balik, Kiai Said menjodohkannya dengan pemuda Ali, putra Kiai Abdul Aziz, pengasuh pondok pesantren Wat Bogor, Singaraja, Indramayu.
Pernikahan itu dilangsungkan sepulang Ali dari Tanah Suci setelah selama 4 tahun berada di Makkah menuntut ilmu. Di sana, dia ditemani oleh adiknya Anwar serta keponakannya Agus bin Yusuf. Setelah resmi menjadi menantu Kiai Said, Kiai Ali ditempatkan di Kedongan untuk membantu di pesantren asuhan mertuanya. Dari pernikahan dengan Nyai Hasinah, Kiai Ali dikaruniai 9 anak, terdiri dari 6 putra dan 3 putri. Mereka adalah Mukhtar, Ahmad, Afifi, Harmalah atau Mulia, Muslihah, Ismatul Mula, Jalaluddin, Yazid, Bilal, dan terakhir Rusdi, yaitu nama kecil Kiai Haji Makhrus Ali. Di antara mereka hanya Jalaluddin yang wafat sebelum menikah. Rusdi lahir dan besar dalam lingkungan pesantren, hidup di bawah bimbingan dan pengawasan orang-orang alim. Inilah yang menyebabkan kepribadian Rusdi tumbuh sesuai harapan orang tua dan familinya, yakni menjadi orang baik, berbudi luhur, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Harapan tersebut mulai nampak ketika usia Rusdi menginjak dewasa. Pemuda Rusdi kelihatan begitu lincah, rajin belajar, dan tekun beribadah. Bila waktu sholat telah tiba, ia lekas bergemas mempersiapkan diri ke musola di depan rumahnya. Ketekunan dan ketaatan Rusdi itu sempat membuat kakak-kakaknya tertarik untuk mengasuhnya. Kakak perempuannya yang bernama Muslihah, istri Kiai Mukhlas, mengasuh pondok pesantren Panggung Tegal, pernah ingin mengasuh Rusdi. Tapi ternyata di Tegal, Rusdi tidak begitu kerasan. Dan tak lama kemudian, dia akhirnya minta pulang ke Kedongan. Dengan berat hati, Nyai Muslihah kakaknya memuluskan permintaan adik yang disayanginya itu. Kiai Mukhtar, kakak tertua Rusdi yang memangku pesantren di Wat Bogor Singaraja Indramayu, juga berharap agar Rusdi mau bersamanya. Kiai Mukhtar ingin turut membesarkan adiknya yang rajin sekali itu. Namun, seperti ketika di Tegal, di Indramayu pun ternyata Rusdi tidak lama dan akhirnya kembali lagi ke Kedongan. Kakak-kakaknya di sana juga membujuk agar Rusdi bersedia bersama mereka. Rusdi kecil jadi sering berpindah tempat. Hal ini semata karena besarnya kasih sayang kakak-kakaknya yang masing-masing ingin turut mengasuhnya. Di masa kecil Rusdi dikenal pemberani. Ketika umurnya baru menginjak 6 tahun, ia sudah minta dikhitan. Padahal pada waktu itu, umumnya anak di sana baru berani dikhitan umur 8 tahun. Permintaan itu dipenuhi. Rusdi dikhitan bersama kakaknya Jalaluddin yang waktu itu berusia 10 tahun. Itu terjadi pada tahun 1912 Masehi. Selang beberapa waktu setelah dikhitan, kelebihan Rusdi mulai tampak. Pertanda kelak dia akan menjadi tokoh panutan yang disegani kawan maupun lawan. Oleh teman-temannya, dia selalu dijadikan yang terdepan karena dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ia juga sering menjuarai permainan yang digemari teman-teman sebayanya. Hal ini yang membuatnya semakin disegani. Ia juga dikenal rapi dalam berpakaian sederhana dan ramah tamah. Sifat keberanian Rusdi justru sering membuat keluarganya cemas. Misalnya saja saat dia ingin bisa mengendarai sepeda pancal. Ketika jalan-jalan bersama teman-temannya, ia melihat sebuah sepeda diparkir di pinggir sawah yang tak jauh dari rumahnya. Tanpa pikir panjang, Rusdi langsung mengendarai sepeda tersebut dibawa kemana-mana. Dan ternyata sepeda tersebut adalah milik Mandor Tebu, yang mana Mandor itu orang Belanda yang banyak ditakuti waktu itu. Kemudian oleh ayahnya Kiai Ali, sepeda tersebut dikembalikan kepada si Menir.
sepeda sendirian. Padahal perjalanan yang ditempuhnya sejauh 68 km. Sesampai di rumah, dia menghadap ibunya. Dia menjelaskan bahwa sepeda yang dikendarainya milik kakaknya, Kiai Mukhtar. Dia membawanya tanpa izin. Dalam kesempatan itu pula, Rusdi mengeluarkan isi hatinya kepada ibunda bahwa ia sangat ingin memiliki sepeda. Beberapa hari kemudian, Kiai Mukhtar bertandang ke gedongan menanyakan sepeda yang dibawa adiknya itu. Setelah mendapatkan penjelasan dari sang ibu, Kiai Mukhtar merelakan sepedanya dimiliki Rusdi. Wajarlah jika Kiai Mukhtar jauh-jauh datang ke gedongan hanya untuk mengurus sepeda pancal, karena jenis kendaraan ini pada tahun 1920-an tergolong barang berharga. Di samping gemar bersepeda, Rusdi juga gemar bermain sepak bola. Dalam kesebelasan yang diperkuatnya, dia biasa bertindak sebagai penyerang. Namun, bukan berarti masa kecil Rusdi hanya dihabiskan untuk bermain saja. Ia sangat rajin belajar dan giat membantu kegiatan sang ibu. Bahkan, tidak jarang ia ikut mengerjakan tugas yang biasa dilakukan oleh khodim atau pembantunya keluarga. Misalnya, Rusdi ikut Mang Lazim mengembalakan kerbau tidak jauh dari rumahnya. Di kalangan teman-temannya, Rusdi dikenal memiliki sifat sakhok atau dermawan. Dia paling tidak suka kepada orang bakhil. Kalau sedang punya rezeki, teman-temannya diajak ke warung, lalu disuruh makan apa saja yang disukai hingga kenyang. Hari demi hari, usia Rusdi kian bertambah. Cara berpikirnya pun semakin dewasa. Banyak punya ide cemerlang, terutama untuk mengangkat kaum yang lemah. Misalnya, mendirikan Jam'iyah Subbaniyah yang diketuai oleh Rusdi sendiri. Sedangkan anggotanya adalah para santri gedongan. Jam'iyah ini mirip koperasi. Tujuannya tak lain hanya untuk menolong anggota yang lemah dan kekurangan. Secara siri, diam-diam Rusdi sering memberi makanan, pakaian, atau uang kepada santri dan anak gedongan yang dianggap membutuhkan. Kebiasaan ini pernah mendapat teguran dari kakaknya Bilal, tapi sang ibu justru merestui kesukaan Rusdi yang terpuji itu. Biarkan, jangan dilarang, itu sedekah orang tua, ujar sang ibu kepada Bilal. Semenjak diperingatkan oleh sang ibu, Bilal tak pernah mengusik lagi kegemaran adiknya itu. Perjalanan hidup Rusdi semasa kecil ternyata tidak mulus begitu saja. Banyak pula cobaan yang harus dihadapi dengan penuh ketabahan. Ketika usianya hampir 10 tahun, dia pernah terserang wabah penyakit cacar yang cukup parah, bahkan nyaris merenggut jiwanya. Karena sangat parahnya, ia tidak tidur di atas tikar atau kasur. Ketika ia tidur, kulitnya akan bisa melekat pada tikar atau kasur tadi, sehingga ia tidur beralaskan daun pisang yang digelar di tempat tidur. Dengan cara ini, kulitnya tidak akan melekat pada daun pisang yang masih segar itu. Walau cobaan ini begitu berat, dia tetap tabah dan pasrah kepada Yang Maha Esa. Rusdi cukup dirawat di rumah oleh ibundanya sendiri, Nyai Hasina. Ibunya pula lah yang dengan sabar menyiapkan daun pisang segar setiap anak kesayangannya hendak tidur. Berkat ketekunan sang ibu, kesehatan Rusdi lambat laun bisa pulih seperti sedia kala. Namun, bekas penyakit cacar ini tidak hilang hingga ia menjadi tokoh nasional di kemudian hari dan lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Makhrus Ali. Sebagai putra seorang pengasuh pesantren, Rusdi dituntut untuk membekali diri dengan ilmu agar kelak dapat meneruskan cita-cita perjuangan ayahandanya. Sejak usia dini, ia sudah belajar mengaji,
seperti layaknya anak yang dibesarkan di lingkungan pesantren. Mula-mula ia bersama Mang Minhaj, anak gedongan yang masih familinya, belajar mengaji Al-Quran kepada ayahandanya sendiri, yaitu Kiai Ali. Rusdi baru dapat menghatamkan Al-Quran ketika umurnya mencapai 15 tahun. Setelah itu, ia baru mempelajari yang lain, misalnya Imriti, Sulam Safina, dan Sulam Taufik. Dalam mempelajari kitab-kitab itu, Rusdi dibimbing oleh kakaknya, yaitu Kiai Ahmad Afifi, yang waktu itu membantu di Pondok Gedongan. Sementara itu, Kiai Ali telah memasuki usia senja yang sudah tentu keterlibatannya dalam dunia pendidikan banyak berkurang. Waktu luang banyak beliau gunakan untuk wiridan. Cabang ilmu yang digemari Rusdi adalah Nahwu Shorof, ilmu gramatika bahasa Arab. Sebab dengan menguasai ilmu tersebut, cabang ilmu yang lain akan mudah dipahami. Wajarlah jika Jurumiyah dan Al-Imriti dihafalkan bait demi bait. Berikut pemahamannya. Rusdi kecil sebenarnya memiliki otak yang cemerlang seperti apa yang diharapkan oleh Kiai Ahmad Afifi, kakak sekaligus gurunya. Tapi kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran dinilai sangat lamban, sehingga Kiai Ahmad Afifi sering memarahi, membentak, dan melecehkan adiknya yang lamban itu. Rusdi, riben sira kok bodoh. Rusdi, bagaimana kamu kok bodoh? Artinya, bentaknya jika mendapati Rusdi tidak bisa menjawab pertanyaan. Namun, ibunya, Nyai Hasinah, tidak rela mendengar Rusdi dimarahi. Beliau keberatan Kiai Ahmad selalu memarahi adiknya. Rusdi, jangan dimarahi terus. Anak itu kelak bisa mengaji sendiri, ujar sang ibu kepada Kiai Ahmad. Karena selama menjadi muridnya, Rusdi belum menampakkan perubahan. Kiai Ahmad tetap sering memarahinya. Tidak di waktu mengajar seperti hari-hari sebelumnya, tapi di saat ke kebun pun misalnya. Sementara itu, Rusdi tetaplah Rusdi. Dia tetap tegar dan sabar meski bentakan dan teguran harus ia terima dari sang kakak. Rusdi justru bertambah giat belajar. Berkat ketabahan, kesabaran, dan ketekunan, akhirnya Rusdi berhasil juga menghatamkan berbagai kitab dengan baik. Setelah menghatamkan semua kitab yang dikaji, Rusdi punya keinginan untuk belajar di pesantren lain. Dia ingin punya pengalaman seperti kakak-kakaknya. Di samping itu, ia memang memiliki jiwa pengembara sejak kecil. Rusdi mencoba minta restu kepada ibundanya. Namun, sang ibunda tidak pernah meneruskan permintaan itu meski ia telah mengajukannya berulang kali. "Kamu di sini dulu bersama ibu," kata ibunda. "Membantu ibu, tak lama lagi kamu pasti akan bisa mengaji." Demikian jawab sang ibu setiap kali Rusdi minta izin. Wajarlah jika sang ibu belum bersedia berpisah dengan putra bungsunya yang baru akil balik dan hampir tak berumur lantaran penyakit itu. Agaknya Rusdilah yang paling disayang. Dia tekun, patuh, dan andap asor, selalu memperlakukan orang tuanya sebagai seorang guru. Apapun yang diperintahkan sang ibu selalu dia taati. Demikian pula bila dilarang, ia tak pernah membangkangnya. Demi patuh kepada sang ibunda tercinta, ia pun mengurungkan niatnya. Ia kembali seperti semula, yaitu mengaji kepada Kiai Mukhtar dan Kiai Afifi. Ditemani saudara sepupunya, Maksum, putra Kiai Sirot, adik dari Nyai Hasinah.
Rusdi melanjutkan mengaji kitab yang lebih tinggi, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Ahmad Afifi, guru yang sekaligus juga kakaknya itu. Rusdi dan Maksum sama-sama gemar mempelajari nahwu shoroh. Keduanya bersaing. Tidak mengherankan, Alfiyah Ibnu Malik, kitab gramatika bahasa Arab yang berisi 1000 bait itu, dijadikan sebagai ajang kompetensi di bidang hafalan ataupun pemahaman. Persaingan dua remaja itu ternyata tidak berlangsung lama, karena ketika Alfiyah Ibnu Malik telah sampai bab alam, mereka mendapat restu dari orang tuanya masing-masing untuk mondok di pesantren lain. Hidup mengembara adalah hal yang diimpikan Rusdi sejak masa kanak-kanak, karena dengan mengembara, seseorang akan digembleng oleh pahit getirnya kehidupan. Betapa gembiranya dia ketika sang ibunda tercinta mengizinkan untuk meninggalkan Gedongan, menurutkan kata hatinya yang selama ini dipendam. Waktu itu usianya 18 tahun. Dengan sebungkah harapan ia pergi menuju ke arah timur, tepatnya ke sebuah pesantren di daerah Panggung, Tegal. Sebuah pesantren besar yang diasuh oleh Kiai Haji Mukhlas, suami Nyai Muslihah yang juga kakak keempat Rusdi. Kedatangan Rusdi di sana disambut gembira oleh Kiai Mukhlas sekeluarga. Maklumlah, sejak dulu pun mereka sangat menginginkan agar dia tinggal bersama mereka. Kalau dulu dia minta pulang karena tidak kerasan, tapi saat ini justru ia datang karena kemauan sendiri. Tak bisa dibayangkan kegembiraan Nyai Muslihah akan tinggal bersama adiknya tercinta. Namun tidak seperti yang dibayangkan Nyai Muslihah, Rusdi ternyata tidak mau tinggal di rumah kakaknya. Ia memilih tinggal berbaur dengan para santri. Ia sadar bahwa kedatangannya ke tempat itu untuk belajar mengaji, bukan untuk bermain-main dan bermanja-manjaan kepada kakaknya yang kaya dan tak punya anak itu. Rusdi lebih senang ketika segala keperluan dia urusi sendiri. Dia tidak ingin merepotkan orang lain. Akhirnya, Nyai Muslihah maupun Kiai Mukhlas memahami sikap adiknya yang demikian. Mereka merelakan Rusdi tinggal di pondok meski dalam hati tak tega. Sementara itu, Maksum yang menjadi saingannya ketika belajar Alfiyah di Gedongan juga pergi menuntut ilmu di pesantren lain, yaitu pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon. Dia berguru kepada Kiai Harun yang terkenal alim di ilmu nahwu. Sedangkan Rusdi dibimbing langsung oleh Kiai Mukhlas. Dia meneruskan pelajaran Alfiyah yang baru ia pelajari sampai bab alam. Untuk memahami lebih mendalam, dia kemudian mengaji Ibnu Aqil, kitab syarah atau penjelasan Alfiyah Ibnu Malik. Selain itu, ia juga mengaji kitab Bidayatul Hidayah, salah satu kitab tasawuf karangan Imam Al-Ghazali. Jarak antara Cirebon dan Tegal sekitar 72 km. Rusdi tidak pernah pulang kampung jika tidak ada sesuatu yang amat penting. Bahkan saat liburan pun dia tidak pulang. Seluruh waktunya digunakan untuk memahami pelajaran. Namun terkadang ia masih tidak juga melupakan permainan sepak bola kegemarannya di sela ketekunan belajarnya. Rusdi juga gemar sekali bela diri. Kalau mempunyai waktu luang yang cukup, saat liburan misalnya, maka dia manfaatkan untuk belajar pencak silat. Setidaknya, ia pernah menimba ilmu bela diri kepada dua mahaguru persilatan. Pertama, Kiai Balia. Beliau seorang jawara terkenal asal Tegal Gubuk Cirebon. Kedua, Kiai Muslim yang merupakan tokoh persilatan di Wat Bogor Singaraja Indramayu. Pada
waktu mondok di Tegal inilah Rusdi menunaikan ibadah haji yang pertama, tepatnya pada tahun 1927 Masehi. Dia tak pernah menyangka jika dirinya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima dalam usia muda, yaitu sekitar 21 tahun. Keberangkatannya ke Tanah Suci memang tak pernah diduga sebelumnya. Keberangkatan itu atas anjuran Kiai Amir, suami dari Nyai Sukaina, adik dari Nyai Hasina, agar ia menemani Nyai Muslihah yang hendak naik haji, tapi tak ada mahram karena suaminya sudah pernah berhaji. Rusdi didesak oleh keluarganya ketika pemberangkatan haji kurang 3 hari. Meski hanya persiapan 3 hari, berkat kewibawaan Kiai Ali dan Kiai Amir, urusan administrasi di birokrasi penjajah Belanda yang waktu itu sangat ketat bisa diatasi. Ketika di Makkah, Rusdi sempat berdebat dengan orang Yaman tentang masalah nahwu shorof. Meski hanya berbekal Alfiyah Ibnu Malik yang belum sepenuhnya dipelajari, dia berhasil mengungguli orang Yaman tadi. Bahkan orang Yaman itu kemudian meminta Rusdi untuk bersedia diajak ke tanah airnya untuk mengajar ilmu nahwu shorof. Tentu permohonan ini tidak dikabulkannya. Sebagaimana lazimnya orang Indonesia, kembali dari Tanah Suci menyandang gelar haji dan atau nama baru jika perlu. Demikian halnya dengan Rusdi. Dia berganti nama dengan Makhrus serta menyebutkan nama ayahandanya Ali di belakangnya. Sejak itulah Rusdi lebih dikenal dengan nama Haji Makhrus Ali. Sepulang dari Tanah Suci, Haji Makhrus Ali kembali ke Tegal. Ia meneruskan belajar Alfiyah Ibnu Malik yang baru diselesaikan sebagian. Dia nampak lebih rajin dan lebih bersemangat jika dibanding dengan sebelum pergi ke Tanah Suci. Sehingga kelanjutan pelajaran Alfiyah Ibnu Malik berhasil ia khatamkan dalam waktu yang relatif singkat. Ketika di Tegal inilah ilmu ketabiban atau medis ayahandanya banyak ia pelajari. Ketika liburan akhir tahun tiba dan Alfiyah yang berisikan 1000 bait itu sudah berhasil dihatamkannya, Haji Makhrus Ali pulang kampung melepas rindu kepada kedua orang tuanya. Kebetulan pula waktu itu Maksum yang menjadi saingannya di Gedongan juga pulang dari Pondok Kempek. Mengetahui dua pemuda itu pulang dari pondok dan sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik, Kiai Ahmad Afifi yang menjadi guru mereka di Gedongan dulu ingin menguji pemahaman Alfiyah keduanya. Haji Makhrus dan Maksum dipanggil sang guru. Mereka berdua disodori beberapa persoalan. Keduanya diadu kebolehannya agar dapat diketahui siapa yang lebih hafal dan faham Alfiyah Ibnu Malik. Kiai Afifi menjanjikan sarung Samarinda bagi yang menang. Usai adu kebolehan dan hasilnya Haji Makhrus yang kalah. Sialnya, akibat kekalahan itu bukan kekecewaan karena gagal memperoleh sarung Samarinda, tapi ia harus menanggung malu yang berkepanjangan. Kakaknya yang bernama Bilal begitu mendengar Haji Makhrus kalah, langsung mendampratnya. Bahkan sampai hati memukul dan menendang adiknya itu. Kekalahan itu benar-benar merupakan beban mental bagi Haji Makhrus. Sejak itu, dia tidak mau lagi bertemu Kiai Ahmad Afifi atau Maksum, lebih-lebih Bilal. Malah, dia tak betah lagi tinggal di Gedongan dan ingin secepatnya pergi. Ia tak menyalahkan siapapun, kebodohanlah yang membuatnya menangis. Berhari-hari Haji Makhrus merenungi kebodohannya. Perasaan terluka dan segala perlakuan yang menyakitkan hati berkecamuk, itu semua membuat hatinya pilu.
Semakin lama disesali, kedukaan yang dideritanya semakin dalam. Akhirnya, perasaan sedih itu berubah menjadi sebuah tekad yang membara. Saya harus pergi. Demikian bisik hatinya. Hanya berbekal uang pas-pasan berikut pakaian yang menempel di badan, Haji Makhrus melangkahkan kaki ke Pondok Wat Bogor, tempat Kiai Mukhtar kakaknya. Kerinduannya terhadap ilmu begitu berkobar, sampai-sampai ia lupa pamit kepada sang ibunda. Beberapa hari di Indramayu, Haji Makhrus nampak gelisah dan bingung. Bepergiannya ke rumah kakaknya adalah untuk mengubur kedukaan. Namun, Kiai Mukhtar sendiri sejauh itu belum tahu apa yang sebenarnya yang tengah dialami oleh adiknya. Ketika kekalutan itu sudah begitu hebat, Haji Makhrus mengajak Sya'roni, putra Kiai Mukhtar, untuk ikut jalan-jalan dengan bersepeda merek Relax yang dipinjam dari Kiai Mukhtar. Keduanya menuju Singaraja Indramayu. Di perjalanan, Sya'roni yang masih kecil itu diturunkan, diberi uang dan disuruh pulang tanpa dititipi pesan. Sedangkan Haji Makhrus meneruskan perjalanan setelah sebelumnya menjual sepeda milik kakaknya yang dibawanya itu. Meskipun sudah memiliki uang dari hasil penjualan sepeda itu, Haji Makhrus masih merasa gundah karena tidak mempunyai tujuan pasti kemana ia harus melangkah. Di tengah perjalanan yang penuh kebimbangan, dia ingat nama seorang ulama yang terkenal alim dari Rembang, yakni beliau adalah Kiai Khalil, pengasuh pesantren Kasingan. Haji Makhrus tertarik berguru kepada kiai yang tak pernah lelah mengaji itu, agar kelak ia tidak mengecewakan sanak familinya lagi. Akhirnya, ia segera mengayunkan langkah menuju pesantren di pesisir utara itu. Kala itu tahun 1931 Masehi, sebelum kakinya menginjak halaman pesantren, sejumlah santri sudah siap menyambut kedatangannya. Seperti sudah tahu akan kehadirannya, para santri yang demikian tawadhu itu membuat Haji Makhrus yang tengah kebingungan semakin tidak mengerti. Timbul berbagai pertanyaan di hatinya. Mengapa santri di sini begitu hormat kepadanya, sementara ia sendiri sadar betapa dirinya adalah seorang yang teramat bodoh. Ia harus terdampar di Kasingan juga karena kebodohannya. Setelah beberapa hari di Kasingan, baru sejumlah pertanyaan itu terjawab. Ternyata santri-santri Kasingan menganggap Haji Makhrus sebagai orang yang alim ilmu hadis. Entah dari mana asal-usulnya, mereka punya anggapan demikian. Tentu saja Haji Makhrus semakin bingung menerima kenyataan ini karena sedikit pun tidak menguasai ilmu hadis. Sementara itu, Kiai Mukhtar yang kehilangan sepeda hanya bisa merelakan apa yang terjadi. Aku ikhlas sepedaku di bawah Makhrus, asal besok kalau datang harus sudah alim, ujarnya. Yang paling sedih dengan kepergian Haji Makhrus adalah ibundanya, yaitu Nyai Hasinah, yang selalu bertanya dalam hatinya di manakah anak bungsunya berada. Siang dan malam dia selalu berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan hidayah kepada buah hatinya yang sedang dirundung nestapa. Semenjak kepergian Haji Makhrus, Nyai Hasinah semakin tekun melakukan riyadhah. Dia tidak makan nasi, yang dimakan hanya daun-daunan yang dipetik di belakang rumah. Hal itu semata-mata demi anak kesayangannya. Dia berharap agar kelak Makhrus menjadi orang alim yang sanggup menggantikan orang tuanya. Setelah 2 bulan di Kasingan, Haji Makhrus pulang ke kampung halaman untuk sekedar mengobati luka hati ibundanya yang senantiasa dicekam kekhawatiran akibat kepergiannya yang tanpa pamit. Setiba di rumah, dia merasa heran dengan sikap anggota keluarganya yang berubah.
Mereka memandang dengan sorot mata yang lain. Kiai Ahmad Afifi yang dulunya sering memarahi dan menyepelekannya berubah menaruh hormat kepadanya. Sedangkan Bilal yang dulu ditakuti karena galaknya dan sempat pernah menamparnya, berubah malah jadi takut dengannya. Bahkan Maksum yang dulu pernah mengalahkannya, kini tidak berani menemui dirinya yang baru berguru selama 2 bulan itu. Haji Makhrus tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Semua penuh tanda tanya. Hingga kembali ke Kasingan pun dia masih belum mengerti sebab musabab semua itu. Menurut Kiai Rahmat, adik Kiai Maksum, konon kedatangan Haji Makhrus dari mondok yang cuma 2 bulan itu sempat menggetarkan gedongan. Wajahnya memancarkan sinar kealiman yang penuh karisma. Ayahnya atau siapa saja yang mencoba mengajukan masail kepadanya selalu dijawabnya dengan tepat. Hal ini sempat mengundang tanda tanya bagi keluarga. Amaliyah apa yang dilakoninya di pesantren Kasingan, sehingga dalam waktu singkat ia sudah menguasai dan memahami berbagai ilmu. Masih menurut Kiai Rahmat, sebenarnya Haji Makhrus tidak memiliki amaliyah tertentu. Semua itu terjadi semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberi foto ketika berada di perjalanan menuju Kasingan, yakni ketika perasaannya dirundung pilu. Dan peran sang ibu juga tidak kecil bagi keberhasilannya. Sejak kepergian yang tanpa pamit itu, sebenarnya sang ibu merestui dan bahkan senantiasa riyadhah demi keberhasilan anaknya dalam menuntut ilmu. Di pondok Kasingan pun, Haji Makhrus menjadi orang terhormat meski tergolong santri baru. Ia mendapat kepercayaan dari sang kiai menjadi petugas keamanan pondok yang ketika itu dihuni ribuan santri. Bahkan ia dipercaya untuk mengaji kitab kuning, mengaji beberapa kitab ketika mondoknya baru berlangsung 6 bulan itu. Sedikitnya ada 6 buah kitab yang pernah dibacakan oleh Haji Makhrus saat mondok di Kasingan. Di antara kitab-kitab itu adalah Ibnu Aqil, Al-Luma', Sudurud Dahab, Jam'ul Jawami, Mughni Labib, dan Takrib. Untuk membaca kitab-kitab itu, dia mendapat bagian waktu dari pukul 10 sampai 12 malam. Sementara waktu sisanya diisi oleh Kiai Khalil dan menantunya Kiai Abdullah Zaini. Kedua orang ini terkenal sebagai kiai yang tak pernah lelah mengaji. Di samping punya kewajiban mengaji setiap malam, Haji Makhrus punya kegiatan membina santri asal Cirebon. Jumlahnya tidak kurang dari 25 orang. Mereka oleh orang tuanya dititipkan pada Haji Makhrus, sehingga dia harus punya waktu khusus untuk memberikan pelajaran dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Rata-rata mereka yang dititipkan itu adalah anak orang kaya, bahkan ada anak seorang kepala desa. Biasanya setiap orang tua mereka mengirim berbekalan, tidak lupa pula menyisihkan uang untuk Haji Makhrus sebagai tanda terima kasih. Jumlahnya cukup lumayan, sehingga dia tidak sepenuhnya menggantungkan kiriman dari rumah. Konon, setiap bulan jika dikumpulkan bisa membeli seekor sapi. Jadi, bisa dimaklumi jika selama di pondok Kasingan, ia cukup banyak rizki. Pakaiannya selalu apik. Siapapun yang meminta bantuan keuangan selalu dituruti. Sejak kecil, Haji Makhrus memang punya sifat dermawan. Anehnya, meski mempunyai simpanan uang yang banyak, Haji Makhrus tidak pernah tahu berapa uang yang dimiliki. Sehingga uang yang ia taruh di sembarang tempat itu banyak yang hilang. Tapi ia tak pernah mempedulikannya, sebab ia tahu yang mengambil uang tersebut tak lain adalah anak-anak asuhannya.
Nama Haji Makhrus sudah tak asing lagi bagi santri Kasingan. Di samping dia sangat dekat keluarga dalam atau keluarga kiai, ia juga menjadi koordinator keamanan pesantren. Bahkan, ia kemudian dijadikan lurah pondok yang dihuni ribuan santri itu. Selama ia menjadi lurah pondok, hal-hal yang merintangi lajunya perkembangan pesantren bisa diatasi dengan penuh keberanian dan tanggung jawab. Pernah suatu saat, sekelompok orang hendak mementaskan Lutut dengan cerita tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Para santri yang mendengar informasi ini merasa tersinggung karena dua ulama panutan mereka akan dijadikan permainan. Lebih-lebih pementasan itu dilaksanakan di sebuah kelenteng yang jaraknya hanya 1,5 km dari pesantren Kasingan. Para santri Kasingan menganggap ulah orang-orang bermata sipit itu secara tidak langsung melecehkan Islam. Mereka segera melaporkan hal itu pada lurah pondok, yaitu Haji Makhrus. Karena pada malam Jumat itu Kiai Khalil sedang pergi ke Kudus, beliau tidak bisa dimintai saran atau pendapat. Akhirnya Haji Makhrus mengumpulkan sejumlah santri yang sudah dewasa dan mengadakan musyawarah singkat. Tujuannya untuk mengambil langkah tepat menyelesaikan keresahan yang menyengat. Padahal setiap ada perayaan Hari Raya Cina, sebelumnya para santri tidak pernah menggubris. Tapi penghinaan ketika itu mereka nilai sudah keterlaluan. Maka mereka sepakat membubarkannya. Pasukan santri di bawah komando Haji Makhrus bergerak menuju tempat ludruk itu. Tekad mereka sudah bulat. Kalau ludruk tidak dibubarkan, mereka akan siap tempur. Untung saja pihak kepolisian segera turun tangan. Semua pemain ludruk segera diamankan. Para santri tidak menemukan seorang pun di sana. Mereka yang telanjur dibakar amarah hanya mendapati pentas dan seperangkat gamelan. Akhirnya, barang-barang itulah yang menjadi sasaran. Kegigihan Haji Makhrus dalam menyingkirkan hal-hal mungkar tidak sebatas usaha lahir saja, tapi juga batin. Pernah suatu ketika pesantren Kasingan diganggu oleh seorang wanita tunasusila yang rumahnya tidak jauh dari lokasi pesantren, sehingga selalu menggoda santri yang melewatinya. Sebagai lurah pondok, Haji Makhrus secepatnya mengambil tindakan setelah menerima laporan. Mengusir wanita itu dengan terus terang agaknya sulit, maka beliau mencari cara lain. Diambilnya sejumput tanah, kemudian dilemparkan ke rumah wanita itu. Entah tanah itu mengandung apa. Yang jelas, wanita pemuda itu akhirnya angkat kaki dari rumahnya setelah dilempari tanah tadi. Masih banyak cerita lain tentang kehebatan Haji Makhrus selama di Pondok Kasingan. Bahkan Kiai Abu Suja, sahabat karibnya asal Mayong, Jepara, memiliki banyak cerita tentang Haji Makhrus yang serba tidak masuk akal. Tentu semuanya bisa terjadi bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Cerita kehebatan Haji Makhrus selama di Pondok Kasingan hingga saat ini masih segar dalam benak para santri seangkatannya, terutama ahli bait Kiai Khalil sendiri, misalnya Kiai Basuni dan Kiai Mabrur. Cerita Khoriqul Adat tentang Haji Makhrus semasa mondok di Kasingan ternyata tidak sebatas pada cara mengambil sikap dan tindakan. Cara belajarnya pun terbilang aneh. Pelajaran yang diperoleh dari sang guru selalu beliau mutola'ah 11 kali. Paham atau tidak paham bukan masalah. Jadi, meski pelajaran yang didapat sudah dipahami, tetap dipelajarinya 11 kali. Dalam mempelajari kitab fikih, beliau menerapkan cara yang unik pula. Cukup memperdalam salah satu kitab saja, sebab
apapun namanya, jika memang kitab fikih pasti membahas hukum. Suatu bab yang ada dalam sebuah kitab fikih juga selalu ada dalam kitab fikih yang lain, hanya beda redaksional saja. Menurut Haji Makhrus, asal faham salah satu kitab fikih pasti bisa memahami kitab fikih yang lain. Meski dengan cara belajar yang sederhana, ternyata hasil yang diperoleh sungguh luar biasa. Terbukti baru beberapa bulan mondok di Kasingan, Haji Makhrus sudah mendapat kepercayaan mengajar dan dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Sehingga meski dia di Kasingan statusnya sebagai santri, banyak para santri yang menyebutnya sebagai kiai. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, mungkin lantaran kealiman Haji Makhrus, banyak orang yang mempunyai anak gadis yang bersimpati ingin mengambilnya sebagai menantu. Selama 5 tahun mondok di Kasingan, ada puluhan orang yang datang melamarnya. Namun Haji Makhrus selalu dapat berkelit dengan dalih masih ingin belajar. Mereka ditolak dengan halus agar tidak membuat kecewa. Pernah suatu ketika seorang petani kaya raya asal Brebes datang melamarnya. Pak tani itu memiliki sawah puluhan hektar yang akan dibagi 2 dengan Haji Makhrus jika bersedia menjadi menantunya. Bahkan ranjang pengantin yang mewah juga sudah disiapkan untuk sang calon menantu yang saat itu masih mondok di Kasingan. Anak gadisnya tentu tidak diragukan lagi kecantikannya. Sementara segenap keluarga di Cirebon sudah menyetujui pinangan itu, karena memang kepada merekalah lamaran itu disampaikan. Mendengar keluarganya menyetujui lamaran itu, Haji Makhrus menangis sedih. Tegakah aku diambil menantu orang kaya dan aku nanti akan istihol dengan urusan ekonomi? Pasti ngajiku tak terurus, ujar Haji Makhrus sambil menangis di hadapan familinya. Alhasil, rencana pernikahan itu pun dibatalkan. Suatu ketika, Haji Makhrus pernah benar-benar tidak kuasa menolak sebuah lamaran. Kiai Sirot, pamannya, akan menjodohkannya dengan Siti Khadijah, salah seorang putrinya. Tak ada alasan lain baginya untuk tidak menerima pinangan yang satu ini, sehingga hari pernikahan pun ditentukan. Ternyata kesediaannya untuk menjadi menantu Kiai Sirot membuat paman-pamannya yang lain iri, karena Haji Makhrus pernah menolak lamaran mereka. Namun karena sudah terlanjur, pernikahan tak hendak diumumkan. Meski Haji Makhrus sedih menerima kenyataan ini. Ketika undangan resepsi sudah tersebar dan hari H pernikahan kurang 1 hari, akan tetapi calon mempelai laki-laki belum muncul juga. Pihak keluarga calon mempelai putri tentu kebingungan. Akhirnya ada ide mengganti calon pengantin laki-laki agar tidak mengecewakan orang banyak. Kakak calon pengantin putri, Kiai Maksum, kemudian mencari orang yang bersedia menggantikan calon pengantin laki-laki. Dia adalah Kiai Yasin, teman Kiai Maksum sewaktu di Pondok Kempek, Palimanan, Cirebon, yang akhirnya bersedia ke pelaminan menjadi pengantin laki-laki. Hari itu sebenarnya Haji Makhrus berangkat pulang untuk memenuhi kesediaannya menikah. Tapi sebelum memasuki desanya, ia bertemu dengan Kiai Maksum didampingi Kiai Yasin yang dipersiapkan menggantikannya. Mengetahui sudah ada orang lain yang siap menggantikannya, ia kembali lagi ke pondok. Bukan karena kecewa, tapi justru bersyukur peluang untuk menambah mencari ilmu ke berbagai pesantren kembali terbuka lebar. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1936 Masehi. Pada tahun itu pula, Haji Makhrus meninggalkan pesantren Kasingan Rembang yang diasuh oleh Kiai Khalil Harun.
Sahabat-sahabat sejarah yang dirahmati oleh Allah, mencari pesantren yang cocok setelah 5 tahun mondok di Kasingan tentu tidak gampang. Haji Makhrus mesti berulang kali melakukan sholat istikharah. Akhirnya ia mantap menimba ilmu di Lirboyo. Ia berguru kepada Kiai Abdul Karim, salah seorang murid Kiai Khalil Bangkalan Madura yang ahli ilmu nahwu syaraf. Karena sudah mempunyai bekal ilmu yang diperoleh dari Kasingan, maka di Lirboyo dia tinggal memperdalam dan tabarukan atau mencari berkah saja. Bahkan ia diangkat menjadi pengurus pondok dan dipercaya mengajar para santri. Walau demikian, Haji Makhrus masih terkenal lempeng atau rajin belajar. Hampir seluruh waktunya tersita untuk memperdalam kitab dan mengabdi pada pondok pesantren Lirboyo. Bahkan ia sampai tega menadarkan dirinya bahwa ia tidak akan keluar dari kamar kecuali setelah memahami kitab yang sedang dipelajarinya. Ketekunan Haji Makhrus dalam belajar dan ketulusannya mengabdi pada pondok pesantren sungguh sulit dicari bandingannya. Suatu ketika keluarganya di Cirebon meminta agar dia pulang karena ibunya sakit keras. Namun karena tengah istighol belajar, ia tetap tidak pulang meski sudah 2 kali datang telegram dari rumah. Baru ketika datang telegram yang ketiga kalinya, Haji Makhrus menghadap Kiai Abdul Karim. Dia mengabarkan bahwa ibundanya tengah sakit keras dan ia disuruh pulang. Setelah mendapat restu dari gurunya, akhirnya ia pulang. Sebelum pulang, Haji Makhrus sempat diberi ijazah oleh Kiai Haji Abdul Karim. Ia disuruh membaca surat Al-Fatihah 41 kali dan ditiupkan pada ubun-ubun ibundanya kalau sudah dalam keadaan sakaratul maut. Benar saja, setelah ijazah itu diamalkan oleh Haji Makhrus, sang ibu mengembuskan nafas terakhir dengan tenang di pangkuan putra yang sangat disayanginya. Sedang ayahnya, Kiai Ali, pulang ke rahmatullah ketika Haji Makhrus di Lirboyo. Saat itu ia tidak sempat menyaksikan kepulangan ayahandanya ke alam baka. Ketika Kiai Ali tengah sakit, sebenarnya ia sempat pulang, tapi kembali lagi ke pondok setelah kesehatan Kiai Ali berangsur-angsur membaik. Dan ternyata belum lama ia di pondok, sang ayah Kiai Ali dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena terlanjur istighol belajar, terpaksa ia tidak pulang meski mendengar kabar bahwa ayahandanya wafat. Begitulah ketekunan Haji Makhrus selama mengaji di Lirboyo. Kalau sudah memegang kitab, bisa dikata ia lupa segalanya. Selama di Lirboyo, Haji Makhrus dikenal sebagai santri yang tak pernah letih mengaji. Ketika liburan tiba, ia mencari pondok lain yang mengadakan pengajian kilatan. Beliau pernah ke pondok Tebu Ireng Jombang mengaji kitab Sahih Bukhari pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Malah karena sangat membidangi bidang studi atau balaghah sastra Arab. Di sana ia diminta mengajar kitab Uqudul Juman, sebuah kitab berbentuk syair tentang sastra Arab. Pada saat yang hampir bersamaan, Kiai Mansur yang menjadi menantu Kiai Haji Abdul Karim sering berkunjung ke Tebu Ireng, mengaji kepada Syekh Hasyim Asy'ari dan melihat kealiman Haji Makhrus yang saat itu ternyata sudah memikat hatinya. Ketika di Lirboyo, Kiai Mansur melihat kembali sosok Haji Makhrus yang saat itu sudah menjadi pengurus pondok Lirboyo. Maka ia secara diam-diam berbicara dengan istrinya tentang sosok Haji Makhrus dan mengusulkan kepada Kiai Abdul Karim agar bersedia menjadikan Haji Makhrus sebagai salah satu menantunya.
Selain itu, Kiai Haji Abdul Karim sendiri memang sudah demikian kagum dan amat perhatian pada santri asal Cirebon itu, sehingga ketika ada kabar bahwa Kiai Makhrus pernah mengajar kitab Jauharul Ma'un di Tebu Ireng dengan sangat mantap dibarengi istikharah yang luar biasa, Kiai Haji Abdul Karim mengambil Haji Makhrus sebagai menantunya. Kesukaan Haji Makhrus mengikuti ngaji pasaran atau pengajian kilat di saat liburan masih berlanjut hingga punya istri dan anak, bahkan menjadi kiai terkenal. Sebelum tahun 1950-an, Haji Makhrus pernah mengaji ilmu mantik dengan penuh ketekunan kepada Kiai Dalhar Watu Congol Muntilan Magelang selama 6 bulan. Bisa dimaklumi jika kemudian Kiai Dalhar yang alamah itu menyatakan bahwa ilmunya sudah habis diboyong Kiai Makhrus. Kedua kiai besar itu bersahabat erat sekali. Sampai-sampai untuk menjaga jalinan persahabatan itu, keduanya pernah bersepakat untuk besanan. Putri Kiai Makhrus yang pertama rencananya akan dijodohkan dengan putra Kiai Dalhar yang pertama, Gus Khidir. Tapi karena Gus Khidir wafat di usia 15 tahun, akhirnya rencana itu gagal. Kegemaran Haji Makhrus menuntut ilmu ternyata tidak luntur hingga sudah memiliki cucu. Pada tahun 1960-an, setiap bulan Ramadan, dia menyempatkan diri mengaji di beberapa pesantren. Hal ini berlanjut hingga tahun 1972 Masehi. Ketika itu Haji Makhrus sudah semakin disibukkan tugas di Lirboyo sebagai pengasuh pondok. Di antara pondok pesantren yang sempat disinggahi Kiai Makhrus Ani antara lain Pondok Langitan Tuban, Pondok Senori Tuban mengaji kepada Kiai Bafadol, Pondok Lasem Rembang, dan Pondok Sarang Rembang. Sahabat-sahabat sejarah, sebenarnya Haji Makhrus mondok di Lirboyo tidak lebih dari 3 tahun. Namun karena kealiman dan kelebihannya, Kiai Haji Abdul Karim menjodohkannya dengan salah seorang putri beliau yang bernama Zainab pada tahun 1938 Masehi. Seperti yang sering diceritakannya sendiri ketika diminta menjadi menantu oleh gurunya Kiai Haji Abdul Karim, dalam hatinya masih menyimpan keraguan. Orang tuanya pernah berpesan kepada beliau, Makhrus tidak bisa jadi orang besar kecuali bila tetap tinggal di gedongan. Wajarlah jika Haji Makhrus merasa perlu meminta saran dan pendapat Kiai Kholil di Kasingan Rembang untuk memantapkan hatinya. Dan ternyata sebelum memasuki rumah Kiai Kholil, tepatnya ketika baru mengetuk pintu dan mengucap salam, Kiai Kholil sudah lebih dulu menjawab apa yang hendak diutarakannya. Sudahlah, kamu diminta gurumu, jangan macam-macam, untuk Kiai Kholil. Haji Makhrus yang masih penasaran itu menyahut, apakah tidak lebih baik diistikharoi dulu? Mendengar pertanyaan Haji Makhrus ini, Kiai Kholil balik bertanya, apakah istikharahmu lebih baik daripada istikharah gurumu? Mendengar dawuh Kiai Kholil tersebut, Haji Makhrus tidak berani lagi menjawab dan langsung balik ke Lirboyo. Setibanya di Lirboyo, Haji Makhrus tetap melakukan istikharah demi memantapkan hatinya. Walhasil, setelah Haji Makhrus benar-benar mantap, akad nikah dilaksanakan pada tahun 1938 Masehi. Pernikahan diakadi oleh Kiai Ma'ruf Kedunglu Kediri sebagai wakil wali mempelai putri dengan didampingi Kiai Abu Bakar Banjar Melati Kediri. Resep
resepsi pernikahan diselenggarakan cukup sederhana. Kiai Haji Abdul Karim menyembelih 2 ekor kambing untuk menjamu para tamu. Pihak keluarga Cirebon hanya mengutus 2 orang untuk mengiring pengantin putra, dan harta bawaan hanya berupa ranjang kayu dan rak kitab yang sudah usang. Setelah resmi menjadi menantu Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Makhrus mendapat kepercayaan membantu menangani pendidikan di Lirboyo. Sejak itulah Kiai Haji Abdul Karim mempunyai 2 orang pembantu yang sekaligus menjadi menantu, yaitu Kiai Marzuki Dahlan dan Kiai Makhrus Ali. Selama membantu mertuanya, Kiai Haji Makhrus Ali selalu berusaha memajukan pesantren Lirboyo, baik di bidang pengajaran maupun kesejahteraan. Banyak sekali kitab pegangan para santri yang langsung beliau bacakan sendiri. Misalnya, kitab Mughni Labib, kitab Uqudul Juman, kitab Fathul Wahab, kitab Sahih Bukhari, dan kitab Sahih Muslim. Dalam kehidupan rumah tangga sejak masih pengantin baru, Kiai Haji Makhrus Ali senantiasa aktif membantu kesibukan sang istri, misalnya menanak nasi atau mencuci pakaian. Meskipun beliau sudah terkenal sebagai ulama besar yang disegani, beliau tidak pernah membanggakan diri. 5 tahun lamanya Kiai Makhrus Ali hidup seatap di rumah mertuanya bersama Kiai Haji Marzuki Dahlan, kakak iparnya. Suasananya penuh kedamaian dan keakraban karena penghuninya saling pengertian. Hal ini berlangsung hingga Kiai Haji Makhrus Ali dikaruniai 3 orang putra. Kemudian atas kebijaksanaan Kiai Abdul Karim, Kiai Haji Makhrus dibuatkan rumah yang sederhana, berdinding gedek, anyaman bambu, dan bertiang bambu yang dibeli Kiai Abdul Karim dari Saradan Madiun. Penempatan rumah baru yang terletak sekitar 100 meter ke arah timur dari kediaman Kiai Haji Abdul Karim itu dilaksanakan pada tahun 1944 Masehi. Mengingat putra-putri beliau semakin bertambah dan banyak tamu yang datang, beliau merasa prihatin melihat kondisi rumahnya seperti itu. Maka rumah tersebut diganti dengan bangunan tembok yang semi permanen. Selanjutnya pada tahun 1950 Masehi, Kiai Haji Makhrus Ali mendirikan musola dan kamar-kamar untuk menampung santri. Bangunan di sebelah barat rumah beliau itu disebut Pondok HM, singkatan dari Haji Makhrus. Tanggung jawab Kiai Makhrus semakin berat ketika Kiai Haji Abdul Karim berpulang ke rahmatullah pada tahun 1954 Masehi. Tugas yang semula diemban oleh Kiai Haji Abdul Karim sejak itu dibebankan kepada beliau bersama Kiai Haji Marzuki Dahlan. Kedua orang inilah yang mendapatkan amanat untuk memimpin pesantren Lirboyo dan bertanggung jawab atas kelangsungan dan pengembangannya sepeninggal sang pendiri sejati. Namun, tugas berat tersebut justru mengantarkan mereka pada kematangan berpikir dan bertindak. Untuk menjaga kelestarian pondok pesantren Lirboyo sepeninggal Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Makhrus Ali menghimbau kepada anak cucu Kiai Haji Abdul Karim agar selalu bersatu dan bersama-sama ikut bertanggung jawab dalam melangsungkan pendidikan pesantren dan mengembangkannya. Dengan cara ini, konflik intern yang biasa mewarnai suatu kepemimpinan sepeninggal pendahulunya bisa dihindari dengan sebaik-baiknya. Prakarsa ini membuahkan kesepakatan bersama sebagai langkah kebijaksanaan baru dalam peraturan pondok pesantren Lirboyo. Pada tanggal 3 Sya'ban 1386 atau 15 November
tahun 1966, lahirlah satu lembaga tertinggi Pondok Pesantren Lirboyo yang mana berfungsi untuk menentukan langkah-langkah kebijaksanaan. Lembaga ini disebut Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo atau BPK P2L. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo yang kian hari kian berkembang, Kiai Haji Makhrus Ali menggagas pendirian lembaga pendidikan tinggi untuk para santri yang sudah tamat dari madrasah aliyah, yang maksudnya agar para santri melengkapi diri dengan berbagai disiplin ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, sehingga lebih mantap dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk merealisasikannya, beliau mengundang beberapa tokoh yang dinilai perlu dan menyelenggarakan rapat-rapat pada bulan Agustus, September, dan Oktober tahun 1965 bersamaan memanasnya isu G30 SPKI. Akhirnya disepakatilah berdirinya perguruan tinggi Universitas Islam Tribakti dengan dua fakultas, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah. Tepatnya, Tribakti didirikan pada tanggal 11 Rajab tahun 1386 atau 25 Oktober 1966 dengan Rektor Kiai Haji Makhrus Ali. Pada tahun 1970, Tribakti mendapat status diakui dengan SK Menteri Agama RI nomor 175 atau 170 dan diperkenankan mengikuti ujian sarjana muda. Berdirinya Tribakti adalah berkat wawasan Kiai Haji Makhrus Ali untuk meningkatkan kredibilitas pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo. Pesantren Lirboyo akhirnya diteruskan oleh Kiai Haji Makhrus Ali sendirian setelah Kiai Haji Marzuki Dahlan mendahului berpulang ke rahmatullah pada tahun 1975 Masehi. Setelah beliau pun wafat pada tahun 1985 Masehi, tampuk kepemimpinan itu beralih kepada generasi ketiga, yaitu para cucu Kiai Haji Abdul Karim. Mereka tergabung dalam Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo atau BPK P2L. Sedang Tribakti dipercayakan kepada Kiai Haji Imam Yahya Makhrus sebagai rektornya. Berkah kealiman dan kemasyhuran Kiai Haji Abdul Karim serta kelincahan para penerusnya, terutama sejak Kiai Haji Makhrus Ali aktif di masyarakat dan Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren Lirboyo maju dengan pesat. Sejak zaman prakemerdekaan, Kiai Haji Makhrus Ali termasuk salah seorang di antara sekian banyak pejuang yang tak pernah absen mengabdikan dirinya pada Republik tercinta ini. Ketika Jepang berkuasa, Kiai Haji Makhrus Ali pernah menjadi anggota kamikaze atau anggota tentara berani mati. Hal ini dilakukan beliau untuk menimba ilmu dari penjajah yang nanti bisa digunakan sebagai bekal perjuangan melawan penjajah yang tak lain adalah Jepang sendiri. Saat Jepang mengadakan latihan militer di Cibarusah, Presiden Kediri Raden Abdul Rahim Pratalikrama pada saat yang bersamaan memohon kesediaan Kiai Haji Makhrus Ali untuk berangkat sebagai utusan daerah Kediri. Namun berhubung beliau berhalangan, maka diutuslah beberapa santri. Di antaranya adalah Thohir Wijaya asal Blitar, Agus Masrur asal Lasem, Mahfud asal Jogja, dan Ridwan Anwar asal Kediri. Segala hal tentang teknik perang yang mereka dapatkan dalam pelatihan itu segera disampaikan pada segenap santri Lirboyo.
di tahun 1943 sampai 1944 Masehi itulah latihan kemiliteran segera diadakan di Pondok Pesantren Lirboyo. Semua itu merupakan satu usaha mengambil manfaat dalam rangka kerjasama dengan pemerintah Jepang. Namun, di balik semua itu terdapat tujuan lain, yakni mempersiapkan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Pada saat yang bersamaan, di daerah Kediri sudah terbentuk barisan Hizbullah. Jumat 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kancah Perang Dunia II, Jepang tengah terjepit. Di pagi yang cerah itu, saat para santri Lirboyo tengah menikmati libur hari Jumat, seorang komandan Sudanjo di Kediri, Mayor Mahfud Abdul Rahim Pratalikrama, tergopoh-gopoh menghadap Kiai Makhrus Ali di Lirboyo. Sang mayor menyampaikan berita kemerdekaan Indonesia itu kepada Kiai Haji Makhrus Ali. Keduanya kemudian sepakat melucuti tentara Dai Nippon di Kediri. Seluruh santri Lirboyo waktu itu dikumpulkan di serambi masjid. Disampaikan bahwa hari Jumat itu Indonesia sudah merdeka. Petik merdeka dan takbir kemudian mewarnai pertemuan yang diikuti oleh Mayor Mahfud itu. Dalam kesempatan itu pula, Kiai Makhrus menyusun strategi menerapkan ilmu yang didapat dari pendidikan kamikaze. Beliau mengajak para santri melucuti tentara Jepang yang bermarkas di Jalan Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur. Dengan penuh semangat, para santri menyambut ajakan itu. Bawah komando Kiai Makhrus Ali dan Mayor Mahfud, tepat pukul 22 WIB, sebanyak 440 santri bergerak menuju markas Jepang yang dijaga ketat untuk mempelajari posisi lawan. Syafi'i Sulaiman yang saat itu masih kecil disusupkan ke sarang lawan. Setelah berhasil membaca posisi dan keadaan, dia segera kembali melaporkan hasilnya pada Kiai Haji Makhrus Ali dan Mayor Mahfud. Tepat pada pukul 01 dini hari, dengan berbekal senjata seadanya, para santri yang sudah siap mati syahid itu mengadakan serangan besar-besaran. Ternyata Jepang yang memiliki senjata lebih lengkap dan modern menyerah tanpa syarat sebelum berjibaku dengan para santri. Segenap senjata yang dimiliki Jepang diserahkan pada para santri yang kemudian dibawa ke pondok. Atas kebijaksanaan Kiai Haji Makhrus Ali, senjata rampasan yang jumlahnya mencapai 1 truk itu diserahkan pada Tentara Keamanan Rakyat yang hingga kini masih tersimpan di markas Kodam 5 Brawijaya Kediri. Sejak usia dini, Kiai Makhrus Ali dikenal pemberani. Tidak mengherankan jika pada pertempuran 10 November di Surabaya, beliau juga membantu arek-arek Surabaya mengusir tentara sekutu yang ternyata diboncengi Belanda karena masih ingin menjajah Nusantara. Waktu itu, Mayor Mahfud menghadap Kiai Makhrus Ali di Lirboyo. Kepada beliau dikabarkan bahwa sekutu yang diboncengi Belanda hendak mendarat di Surabaya untuk kembali menjajah Indonesia. Kejadian itu kala Indonesia sudah menyatakan merdeka. Di seputar Tanjung Perak terjadi pertempuran sengit antara arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu. Mendengar berita itu, spontan Kiai Makhrus Ali berkata, kemerdekaan ini harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Beliau tegaskan pula bahwa santri Lirboyo siap membantu arek-arek Surabaya yang mati-matian melawan sekutu.
Jauh sebelumnya, Kiai Makhrus sudah mempersiapkan diri bersama para ulama yang terhimpun dalam Jam'iyah NU mengeluarkan resolusi jihad, yaitu pada kongres di Surabaya tanggal 21 sampai 25 Oktober tahun 1945. Awalnya sejumlah 97 santri diberangkatkan ke Surabaya dengan bersenjatakan bambu runcing dan senjata-senjata tradisional. Mereka siap mati di medan laga di bawah komando langsung Kiai Makhrus Ali. Mereka tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Pasukan pertama ini berhasil dengan gemilang merampas 10 pucuk senjata lawan. Dengan modal senjata rampasan inilah rencana menjadi semakin berkembang. Tiap satu peleton santri ditarik, satu peleton lagi dikirimkan. Hal ini berlanjut hingga pecah perang 10 November yang berakhir dengan terbunuhnya Jenderal Inggris yang bernama Malapi. Keikutsertaan Kiai Makhrus Ali mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia kala itu tidak sebatas pada pengiriman santri ke medan laga. Lebih dari itu, Kiai Makhrus bersama para santri setiap malam mengadakan gerakan batin agar pasukan yang tengah bertempur diberi keteguhan iman. Kalaupun mesti gugur, semoga diterima sebagai syahid. Kegiatan gerakan batin itu dipusatkan di 2 tempat, yaitu di Pondok Pesantren Lirboyo dan di Manukan Jabon Kediri. Yang di Lirboyo dipimpin Kiai Abdul Karim dan Kiai Marzuki Dahlan, sedangkan di Manukan dipimpin oleh Kiai Makhrus dan Kiai Said. Jamaahnya adalah para santri yang akan dikirim ke Surabaya, Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Saat reformasi fisik itu, Kiai Makhrus Ali juga mengumpulkan dana dari masyarakat untuk bekal perjuangan Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Masyarakat Kediri dengan ikhlas menyerahkan 10% hartanya untuk bekal perjuangan suci itu. Tanpa ada tekanan, mereka menyerahkan sebagian hartanya ke kediaman Kiai Makhrus Ali Lirboyo. Setelah Surabaya dinyatakan aman dan kontak fisik yang banyak memakan korban itu berakhir, Kiai Makhrus serta para santri kembali ke pesantren Lirboyo. Mereka yang sebelumnya gagah memanggul senjata kembali berurusan dengan kitab kuning dan mangsi tintaban. Namun, perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan berarti berhenti. Kiai Makhrus Ali beserta para santri tetap terpanggil ketika Belanda melancarkan agresi militer II pada tanggal 12 Desember tahun 1948. Beliau kembali menggerakkan para santri ke medan perjuangan. Ada 4 santri senior yang dikirimkan ke medan pertempuran. Mereka adalah Syafi'i Sulaiman, Muhid Ilyas, Muhammad Mashkur, dan Mahfud Aga. Keempat delegasi Lirboyo itu kemudian bergabung dengan Batalion 508 di bawah komando Mayor Mahfud. Mereka banyak menggunakan taktik gerilya dan sporadis atau berkali-kali menyerang, tapi tidak dalam satu pasukan. Perjuangan itu terus berlangsung hingga penyerahan kedaulatan Republik Indonesia sebagai hasil konferensi meja bundar KMB di Den Haag pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Batalion 508 yang lebih dikenal dengan Batalion Glade itu adalah Embiru dari Kodam 7 Brawijaya yang kini menjadi Kodam 5 yang resmi didirikan pada tanggal 17 Desember tahun 1948 dalam sebuah upacara di lapangan Uwak atau Stadion Brawijaya Kediri. Dan yang bertindak sebagai komandan waktu itu adalah Kolonel Sungkono.
sementara Kiai Makhrus Ali mendapat kehormatan sebagai penasehat. Itulah sebabnya Kiai Haji Makhrus Ali tetap diakui sebagai sesepuh Kodam 5 Brawijaya sampai akhir hayatnya. Dan hampir semua yang menjabat sebagai Panglima di Kodam 5 Brawijaya menaruh hormat kepada beliau, Kiai Haji Makhrus Ali. Perjuangan fisik melawan penjajah tak pernah dilupakan oleh Kiai Haji Makhrus Ali meskipun ketika beliau sudah memasuki usia senja. Semangat juang itu tetap dimiliki hingga beliau dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa. Ketika berpidato di hadapan Purnawirawan ABRI dalam acara Haul ke-35 wafatnya Panglima Besar Jenderal Sudirman dan reunion Glade atau 508 di Tulungagung, beliau mengisahkan masa lalu saat perjuangan mengusir penjajah. Suara khas beliau yang menggebu-gebu membuat antusias para pengunjung. Suasana hati mereka seakan terbawa ke alam perjuangan tempo dulu. Bahkan tak jarang di antara mereka yang kebanyakan anggota ABRI itu menitikkan air mata ketika beliau mengakhiri dengan doa. Sedemikian jauh keterlibatan Kiai Haji Makhrus Ali dalam merintis dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidaklah berlebihan ketika beliau berpulang ke rahmatullah, satu batalion Brigif 521 dan beberapa petugas kepolisian ikut mengamankan jalannya proses pemakaman sebagai bentuk penghormatan yang terakhir. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, meski Indonesia sudah merdeka, bangsa kita khususnya umat Islam masih belum menikmati kemerdekaan itu dengan sempurna. Di samping menghadapi agresi Belanda, juga harus menghadapi pemberontakan pengkhianatan bangsa yang mengancam kestabilitasan pertahanan dan keamanan. Tentu yang paling tragis dan menggores tinta merah dalam sejarah adalah PKI. Mereka adalah kumpulan orang komunis yang sangat membenci Islam. Mereka orang-orang ateis, tidak mengakui Tuhan. Mereka juga membenci Pancasila karena mendewakan paham sosialis. PKI ingin menyingkirkan umat Islam dari bumi pratiwi dan merongrong kewibawaan negara. Berbagai aksi sepihak dilancarkan di berbagai daerah, misalnya Banyuwangi, Besuki, Kediri, Blitar, Mantingan, Pemalang, Indramayu, dan lain-lain. Menghadapi masalah ini, umat Islam segera mengambil sikap dan tindakan. Kiai Haji Makhrus Ali bersama para santri berangkat ke Madiun untuk menumpas pemberontakan PKI di sana. Mereka yang ikut serta antara lain adalah Haji Abdul Halim dan Muhammad Fakih yang kemudian bergabung dengan Brigadir Suwe Rahmat. Sejak meletusnya pergolakan Madiun, PKI melancarkan aksinya secara terang-terangan maupun tersembunyi. Mereka selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Namun, para ulama, para kiai, para santri, dan ABRI selalu siaga menumpas kebatilan yang mengancam perjalanan bangsa. Selain terjun langsung menumpas pemberontakan, Kiai Haji Makhrus Ali juga senantiasa memberi wejangan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh ideologi palu arit yang sesat itu. Bahkan, beliau memberikan gemblengan kepada para santri dan tentara-tentara yang akan mengadakan operasi penumpasan pemberontakan. Tak heran jika waktu itu Kiai Haji Makhrus Ali termasuk figur yang paling ditakuti oleh PKI. Sikap tegas Kiai Makhrus Ali ini sempat mengundang kekhawatiran di tingkat pemerintahan pusat. Ketika anggota PKI di Kediri banyak yang dibunuh, Komandan Korem yang kala itu dijabat oleh Willy Sujono dipanggil Presiden Soekarno. Dia ditanya mengapa PKI yang ada di Kediri banyak yang dihabisi. Dengan tegas Willy Sujono menjawab bahwa tindakan itu atas restu
Kiai Haji Makhrus Ali dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ternyata hanya dengan jawaban singkat itu, Presiden Soekarno tidak melanjutkan pertanyaannya dan tidak menjatuhkan sanksi apapun pada Willy Sujono. Kiai Makhrus Ali sangat prihatin menyaksikan ulah PKI. Awal Oktober tahun 1965, Kiai Haji Makhrus Ali mendengar informasi bahwa PKI akan melancarkan pemberontakan besar-besaran di Kediri. Lebih-lebih lagi ketika mendengar 7 jenderal telah dibantai dan melalui RRI diumumkannya anggota Dewan Revolusi sebagai wajah baru kepemimpinan Indonesia. Ulama dan ABRI segera bertindak dengan sigap. Di Kediri, Komandan Resimen Kolonial Sampurno segera mengadakan kontak dengan Ketua NU Cabang Kediri, Syafi'i Sulaiman. Kolonial Sampurno meminta agar Pak Syafi'i mengadakan apel besar warga NU, GP Ansor, dan santri. Atas restu Kiai Haji Makhrus Ali, tanggal 13 Oktober tahun 1965, apel besar itu dilaksanakan di alun-alun Kediri, yang kemudian diteruskan dengan penumpasan PKI dan seluruh antek-anteknya di seluruh wilayah Kediri. Sahabat sejarah rahimakumullah, Kiai Haji Makhrus Ali adalah salah seorang ulama yang open terhadap masyarakat, juga kenyang dengan peran dan lintang pukang di medan juang. Bahkan hingga akhir hayatnya, beliau masih tercatat sebagai aktivis Rois Syuriah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur. Tak berlebihan bila dikatakan hampir seluruh kehidupan beliau tercurah untuk pengabdian Nahdlatul Ulama. Lewat Jam'iyah inilah beliau berkiprah menghidupkan syariat Islam dan menyalurkan aspirasi wong cilik atau rakyat kecil. Pendidikan yang ditempuh Kiai Makhrus sejak kecil memang selaras dengan misi NU, yaitu mengembangkan dan mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah atau disebut Aswaja. Wajar sekali jika dalam memperjuangkan Islam di tengah masyarakat, prinsip dan konsep yang beliau terapkan tak pernah lepas dari akidah Aswaja. Keterlibatan beliau dalam NU dimulai jauh sebelum beliau menjadi pengurus secara formal. Ketika NU se-Jawa dan Madura mengadakan kongres di Surabaya, beliau yang waktu itu belum menjabat sebagai pengurus turut memprakarsai acara yang digelar pada tanggal 21 sampai 22 Oktober tahun 1945 itu. Bahkan beliau juga ikut merumuskan resolusi jihad. Isi resolusi itu adalah perang melawan Belanda hukumnya wajib ain bagi siapa saja orang Islam yang berada dalam radius 90 km dari medan peperangan. Sekeluar NU dari Masyumi pada tahun 1952 Masehi, Kiai Haji Makhrus Ali didaulat menjadi Rois Syuriah NU cabang Kediri hingga tahun 1958 Masehi. Dalam muktamar NU yang ke-14 di Palembang, sebagai delegasi dari Kediri bersama Kiai Syafi'i Marzuki, Kiai Ali Masyar, dan Kiai Abdul Halim, beliau juga ikut mempelopori keputusan keluarnya NU dari Masyumi. Pada tahun 1958 Masehi, beliau dipercaya menjadi Rois Syuriah NU Jawa Timur yang berlanjut selama 27 tahun hingga beliau berpulang ke rahmatullah pada tahun 1985 Masehi. Dalam muktamar NU yang ke-27 di Situbondo, beliau diangkat menjadi anggota Mustasyar PBNU. Pengabdian Kiai Haji Makhrus Ali dalam Jam'iyah NU tergolong
yang sangat besar. Beliau amat dipercaya oleh warga dan pengurus NU. Beliau dikenal sebagai tokoh karismatik yang disegani berbagai pihak. Dalam pergaulan, beliau dikenal supel dan luwes dengan siapapun. Suka berbicara apa adanya, ceplas-ceplos dan lugas. Semua orang diperlakukan sama, kecuali beliau lebih menghormati orang-orang yang bertakwa. Terus terangan beliau membuat para pejabat sering sowan meminta nasihat. Demi menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, apa yang benar akan disampaikan benar kepada siapapun, sekalipun pahit adanya. Kepada siapapun yang bersalah, beliau tak segan-segan menegurnya, sekalipun pejabat tinggi maupun kepala negara. Maka tak heran jika ada pihak-pihak yang menganggap beliau sebagai tokoh kontroversial. Ketika pondok pesantren Lirboyo dikunjungi oleh Pengab Jenderal LB Murdani yang berbeda agama itu, cacian dan makian bermunculan dari berbagai kalangan. Bahkan sampai ada yang melontarkan pernyataan yang kurang etis. Kiai Makhrus dapat berapa sih? Tidak memperdulikan cacian dan makian semacam itu. Bahkan beliau anggap hal itu wajar-wajar saja. Menurut beliau, pada dasarnya mereka memang orang-orang yang tidak suka pada kiprah beliau di NU. Sebagai seorang pemimpin, Kiai Haji Makhrus Ali tidak hanya mengurusi organisasi, beliau juga memperhatikan masalah pribadi yang menyangkut warga. Di kalangan NU Jatim, beliau dijuluki sebagai dokter spesialis moral. Beliau dengan ikhlas memberikan nasihat, petunjuk, dan bimbingan kepada siapapun yang membutuhkan. Bahkan, beliau juga dikenal memiliki ilmu ketabiban yang tinggi. Banyak warga maupun pengurus NU datang berobat kepada beliau. Dalam hal perselisihan pendapat, Kiai Haji Makhrus Ali dikenal sebagai juru islah atau pendamai. Misalnya kasus Subhan Zat-E dan Ahmad Syaihu, kasus Cipete dan Situbondo, atau setiap gejala negatif yang mengancam kelestarian NU. Dengan sikap Kiai Haji Makhrus Ali segera turun tangan, Kiai Haji Makhrus Ali bersama dengan kedua karibnya, Kiai Ali Maksum dan Kiai As'ad Samsul Arifin, dikenal sebagai tiga serangkai yang mengendalikan laju organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini. Ketiga tokoh itulah yang berhasil menyelesaikan beberapa konflik, seperti masalah yang timbul setelah Musyawarah Nasional atau Munas Alim Ulama tanggal 20 Agustus 1981 di Kaliurang, Yogyakarta. Konflik di tubuh NU yang banyak diekspos media massa kala itu, menurut Kiai Haji Makhrus Ali, hanyalah perbedaan pendapat belaka. Menurut beliau, hal itu sangatlah wajar terjadi dalam tubuh organisasi sekaliber NU. Apalagi dalam organisasi yang melibatkan orang banyak. Dalam rumah tangga saja sering terjadi perbedaan pendapat, ujar Kiai Makhrus Ali menanggapi perpecahan NU waktu itu. Pada tanggal 11 September 1984, akhirnya perpecahan itu berhasil diselesaikan oleh Kiai Haji Makhrus Ali bersama ulama lain di kediaman Kiai Haji Hasyim Latif Sepanjang Sidoarjo. Para sesepuh NU itu bersepakat untuk mewujudkan kekompakan warganya dalam menghadapi Muktamar NU yang ke-27 pada tanggal 8 sampai 13 Desember tahun 1984 di Asembagus, Situbondo, Jatim. Muktamar NU yang ke-27 yang dibuka Presiden Soeharto itu selain menghasilkan keputusan menerima asas tunggal Pancasila kembali ke Khitah 1926,
juga melakukan peremajaan pengurus, termasuk menetapkan Kiai Haji Makhrus Ali sebagai anggota Mustasyar PBNU. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Makhrus Ali semata-mata demi kesejahteraan umat. Selain mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga pernah menyatakan bahwa jiwa dan raganya diwakafkan pada agama dan negara. Beliau jalani semua itu dengan kesungguhan dan kesederhanaan. Sebelum beliau memiliki kendaraan yang layak, setiap menghadiri pertemuan NU di sekitar Kediri, beliau cukup mengendarai sepeda pancal. Beliau berkepribadian teguh dan kukuh, maka beliau sering menjadi tempat sandaran rekan-rekan seperjuangannya. Kiai Bisri Samsuri yang saat itu sebagai Rois Am PBNU pernah mengeluh kepada beliau, meminta agar beliau bersedia memelopori perjuangan Islam. Kalau bukan kita yang memperjuangkan umat Islam, lalu siapa lagi? Keluh Kiai Bisri di depan Kiai Makhrus dengan penuh prihatin. Sebagai seorang ulama yang merasa terpanggil untuk mengayomi umat, beliau sangat akrab dengan warga. Tak jarang beliau mengetahui lebih dulu hal-hal yang terjadi di masyarakat sebelum pengurus lain mengetahuinya. Dalam hal hubungan dengan pemerintah, beliau menjalani silaturahim yang akrab dengan tetap mempertahankan eksistensi sebagai ulama yang disegani. Kiai Haji Makhrus Ali bukan tipe tokoh yang suka berlindung di balik ketiak penguasa. Prinsip membela, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat kecil terus beliau kedepankan tanpa merasa takut dan khawatir. Ketika bersama Kiai As'ad Syamsul Arifin dan Kiai Ali Maksum menghadap Presiden Soeharto untuk membicarakan masalah NU, beliau terus terang menyampaikan unek-unek kepada kepala negara. Beliau mengusulkan agar rakyat diberi izin membuka pabrik tebu sendiri walau kecil-kecilan. Hal ini tuh beliau sampaikan karena banyak pabrik tebu yang ada justru mencekik perekonomian rakyat kecil. Begitulah sikap spontanitas Kiai Makhrus Ali, terbuka dan lugas. Siapapun yang salah, beliau tegur. Yang membuat kagum banyak orang, tidak ada pejabat yang marah tersinggung disindir beliau. Yang ada malah mereka tertawa. Mereka dengan sadar menyatakan bahwa yang diaturkan beliau bukan sekedar sindiran, tapi merupakan kontrol yang sangat dibutuhkan dalam mengemban amanat bangsa. Dalam pertemuan silaturahim alim ulama dengan Pangkop Kamtib Jenderal Albi Murdani, beliau meminta Sang Jenderal selaku Menhakam agar dapat membantu tugas ulama mengurangi kebejatan moral. Kalau dihilangkan mungkin tidak bisa, tapi tolonglah dikurangi aja, agar jangan nyolok mata gitu, bukan malah kok dibekini, ujar Kiai Makhrus Ali dengan nada menggojlok yang disambut tawa hadirin dan diiringi senyum Pak Jenderal. Hal serupa juga pernah terjadi ketika Gubernur Jatim Sunandar Priyo Sudarmo hadir dalam acara Harlah NU di Gelora Pancasila Surabaya. Dalam kesempatan itu, Pak Gubernur disindir habis-habisan lantaran kemaksiatan di Jawa Timur semakin merajalela. Beliau juga menyinggung soal hukum haram tinju dan adu kerbau yang merajalela di Jember. Karena gaya penyampaian beliau yang halus dan kocak, ketika itu Pak Gubernur hanya mesam-mesem saja. Presiden Soeharto pun pernah menerima gojlokan Kiai Haji Makhrus Ali. Dalam Muktamar NU yang ke-27 di hadapan Muktamirin, Kepala Negara beserta sejumlah menteri, Kiai Haji Makhrus Ali menyampaikan isi hatinya. Kepada
kepada Yang Mulia Pak Soeharto, saya mengharap hendaklah memperhatikan nasib pondok-pondok pesantren, karena pesantren merupakan benteng moral sekaligus untuk menumpas PKI. Mengapa sekejap saja PKI bisa ditumpas? Semua itu juga karena semangat pondok pesantren yang sekarang kondisinya ketinggalan sepur. Dan dari pondok pesantren pula kita semua mampu mengusir penjajah. Pidato beliau itu disambut gelak tawa hadirin juga sang presiden. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, kesuksesan Kiai Haji Makhrus Ali dalam kancah perjuangan tidak lepas dari peran serta sang istri Nyai Zainab. Sang istrilah yang senantiasa menumbuhkan dan mendorong semangat juang beliau. Meskipun beliau dikenal sebagai orang yang tegas, lugas, dan keras, di hadapan sang istri kekerasan itu pudar seketika. Hal itu karena besarnya kasih sayang beliau pada istri yang sekaligus putri beliau sendiri. Selama 47 tahun Nyai Zainab mendampingi Kiai Haji Makhrus Ali hidup dalam suasana rumah tangga yang bahagia, penuh berkah. Nyai Zainab dikenal sebagai istri yang setia dan mampu mengerti sang suami. Sebaliknya, Kiai Haji Makhrus Ali sangat menaruh rasa hormat dan berhati-hati terhadap sang istri yang taat itu. Wajarlah ketika Nyai Zainab berpulang ke rahmatullah, Kiai Makhrus Ali merasa benar-benar terpukul. Nyai Zainab wafat pada hari Senin 11 Jumadil Akhir tahun 1405 atau 4 Maret 1985 Masehi. Beliau mengidap penyakit tumor kandungan selama 6 tahun. Meski pernah dioperasi di RSI Surabaya, penyakit ganas itu tak kunjung sirna. Semenjak ditinggal Nyai Zainab inilah Kiai Haji Makhrus Ali sering jatuh sakit. Sebenarnya banyak sekali yang menghendaki beliau untuk beristri lagi agar ada yang merawat. Bahkan tidak sedikit yang melamar dan bersedia mendampingi beliau agar tidak terus-terusan larut dalam kedukaan. Namun saran dan lamaran itu beliau tolak. Justru beliau sering menyatakan ingin segera menyusul sang istri tercinta. Pernyataan itu beliau sampaikan di hadapan santri-santri dalam kesempatan memberikan ijazah Hirzul Jausan di Serambi Masjid Pondok Pesantren Lirboyo pada 3 Sya'ban 1405 atau 22 April tahun 1985 Masehi. Beliau menyampaikan, kalau saya diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saya selalu diberi kesehatan, dan kalau tidak, saya mengharap dipanggil hari Senin, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin. Begitu pula Kiai Haji Abdul Karim dan istri. Kitab Hirzul Jausan baru kali itu beliau ijazahkan kepada orang lain sejak diterimanya dari salah seorang guru beliau, yaitu Syekh Mustafa Lasem Rembang. Di sela-sela menyampaikan ijazah, beliau selalu mengisahkan kebaikan sang istri. Ketika itu beliau seakan pamit hendak meninggalkan dunia fana ini. Kenyataan memang membuktikan itulah kesempatan Kiai Haji Makhrus Ali bertatap muka dengan para santri untuk yang terakhir kalinya. Sahabat-sahabat sejarah yang dirahmati oleh Allah, sudah lama sekali Kiai Haji Makhrus Ali mengidap penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, paru-paru, dan ginjal. Berbagai penyakit itu berangsur sembuh setelah berobat ke dokter. Tapi semenjak ditinggal sang istri, gejala penyakit itu kambuh lagi. Pada Ahad malam 12 Mei tahun 1985, Kiai Haji Makhrus Ali merasa tidak enak badan.
Semula beliau menduga hanya masuk angin saja. Namun pada paruh malam sakit itu dirasakan semakin parah. Keesokan harinya salah seorang putri beliau membawa ke dokter dengan tanpa mengira jika akhirnya harus merujuk beliau ke RS Bayangkara Kediri. Karena kondisi yang tidak juga membaik, setelah 4 hari opnam di rumah sakit, beliau minta pulang walau sebenarnya tidak diperbolehkan oleh dokter. Melihat kondisi beliau yang semakin kritis, para dokter dan perawat berikut segala peralatan medis yang dibutuhkan didatangkan ke kediaman beliau di Lirboyo. Sebenarnya beliau berharap agar dapat dirawat di rumah saja, tapi Pangdam 5 Brawijaya Saiful Sulur meminta agar beliau dirawat di Surabaya. Pangdam tentu tidak lupa mengingat jasa-jasa Kiai Haji Makhrus Ali di Kodam 5 Brawijaya, juga mengingat fatwa-fatwa beliau masih dibutuhkan dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Setelah mengadakan musyawarah, pihak keluarga menyetujui permintaan Pangdam tersebut, sebab Kiai Haji Makhrus Ali memang bukan hanya milik keluarga, tapi juga milik masyarakat dan ABRI. Apalagi ada keterangan dokter bahwa Kiai Haji Makhrus Ali kemungkinan bisa disembuhkan. Pada Sabtu sore 18 Mei 1985 Masehi, Kiai Haji Makhrus Ali yang dalam keadaan koma dibawa ke Surabaya dengan menggunakan helikopter milik TNI AL yang dikirim atas perintah Pangap LB Murdani. Diantar oleh putra-putri beliau dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo. Tenaga medis dokter-dokter banyak sekali yang menangani beliau. Sebagai penanganan pertama, dokter memasang infus dan memberikan bantuan pernapasan oksigen. Tekanan darah beliau sangat lemah dengan detak jantung hanya 15 kali per menit, padahal ukuran orang normal 80 kali per menit. Berkat kerjasama tim dokter, masa kritis beliau bisa diatasi. Tekanan darah bisa normal kembali, walau kesadaran beliau belum bisa dipulihkan. Baru setelah 6 hari dirawat, beliau mulai sadar. Pada Kamis malam pukul 11 malam, beliau sudah bisa menggerakkan anggota badan. Kondisi beliau semakin membaik daripada waktu pertama kali masuk rumah sakit. Berkat kerja keras tim dokter dan perawat, pada hari Rabu sore tanggal 22 Mei, Kiai Haji Makhrus Ali sudah bisa membuka mata. Kesadaran beliau mulai pulih kembali. Kami tetap akan berusaha, namun Tuhan jualah yang menentukan, kata Dr. Askandar yang ikut menangani beliau. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, pada Ramadan tahun 1405 Hijriah itu, Kiai Makhrus berencana membaca 6 buah kitab yang sudah diumumkan di Serami Masjid Lirboyo. Antara lain kitab-kitab itu adalah Al-Makhluf, Sulam Munawwarah, Lataiful Isyarah, Nasoihud Diniyah, Dalailul Khairat, dan Khirizul Jausan. Namun Tuhan berkata lain, Tuhan berkehendak lain. Menjelang Ramadan tiba, beliau jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit lagi. Perawatan intensif dilakukan terus-menerus. Toh kondisi beliau tidak semakin membaik. Menurut dokter, kondisi beliau yang paling baik terjadi pada hari Jumat 24 Mei. Tapi pada Jumat sore, kondisi beliau kembali kritis, bahkan lebih kritis dari sebelumnya, sehingga alat bantu pernafasan yang semula dipasang di hidung dipindah ke tenggorokan. Sekitar 2 jam setelahnya, Kiai Haji Makhrus Ali berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau wafat tepat pada hari Ahad malam Senin, tanggal 6 Ramadan
tahun 1405 Hijriah atau 26 Mei 1985 Masehi, dalam usia 78 tahun di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, setelah dirawat selama 8 hari. Mengenang Kiai Haji Makhrus Ali sepertinya tak ada habisnya. Menteri Agama yang sehari sebelumnya sempat membesuk beliau di RSUD Sutomo ketika bertakziah mengemukakan, "Kita kehilangan ulama besar lagi. Bukan hanya warga RO yang kehilangan, tapi negara dan pemerintah ikut kehilangan. Kiai Haji Makhrus Ali adalah ulama besar yang dikagumi semua kalangan." Dengan nada tersendat dan linangan air mata, Menteri Agama menasihati putra-putri Kiai Makhrus Ali, "Berhentilah menangis, teruskan perjuangan bapakmu." Kiai Haji Makhrus Ali wafat 87 hari setelah istri tercinta lebih dulu berpulang ke rahmatullah. Beliau meninggalkan 7 orang putra dan putri, sedang yang 7 lainnya juga sudah mendahului beliau. Kemudian jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga di belakang masjid Pondok Pesantren Lirboyo. Pembacaan talqin disampaikan oleh Kiai Haji Adlan Ali, pengasuh Pondok Cukir Jombang. Selesai pemakaman, hujan turun deras meski sedang kemarau panjang. Hujan pun seakan turut mengiringi ulama besar itu meninggalkan dunia fana menghadap Sang Maha Abadi. Beliau, Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo, telah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya, menggoreskan kenangan, menorehkan bakti, dan menabur jasa untuk terus kita perjuangkan. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, demikianlah tadi biografi dan perjuangan sang pejuang sejati Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo. Semoga kita semua mendapatkan kucuran keberkahan dari beliau. Dan tak lupa, mari kita bersama-sama panjatkan satu surah Al-Fatihah kepada beliau. Semoga kita semua mendapatkan kucuran berkah dari beliau dan diakui sebagai santri beliau. Kepada beliau, lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat-sahabat sejarah, akhir kata dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.